Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4941, Sikap Sekte. Sekte Tianshui, Aula Fushui. Sang Patriark duduk di singgasana, dan para tetua berada di kedua sisi. Tuan, apakah Anda melihat pertempuran di Pulau Dewa Pembantaian? Saya ingin tahu pendapat Anda. Di aula megah, suara Sang Patriark terdengar dingin. Hari ini, para tetua yang hadir pergi ke Pulau Dewa Pembantaian untuk menyaksikan pertempuran secara langsung atau melihatnya melalui manik-manik foto. Mereka memiliki ringkasan pertempuran yang jelas. Banyak tetua mulai berkata, Lin Bai sangat kuat. Dilihat dari proses duel, dia mengalahkan Pan Hun, dia tidak berusaha sebaik mungkin dalam kontes. Jika dia setia pada klan, dia bisa dikultivasikan. Dia mungkin menjadi kesempatan bagi Sekte Tianshui. Beberapa tetua berkata bahwa mereka semua adalah pejuang yang tidak tertarik dengan masalah ini. Tetapi ketika beberapa tetua mendengar kata-kata ini, mereka menjadi muram dan bersenandung dingin serta mengabaikannya. Misalnya, tetua. Wajahnya dingin, matanya terpejam, dia duduk di kursi dan tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang dengan mata jernih dapat melihat bahwa dia sangat tidak senang. Mengapa Dewan Presbiterian begitu tidak senang? Alasannya sangat sederhana. Pan Hun adalah murid terdaftar dari tetua tersebut. Sejak Pan Hun bergabung dengan Sekte Tianshui, ia telah berlatih teknik pedang dengan tetua tersebut. Kultivasi Kendo Pan Hun diajarkan oleh tetua tersebut. Saat ini, kekalahan Pan Hun di tangan Lin Bai tidak diragukan lagi merupakan pukulan telak bagi tetua tersebut. Tetua tersebut adalah satu-satunya di Sekte Tianshui. Ia tidak hanya telah mencapai tingkat Tai Dao Guo, tetapi juga merupakan guru yang baik. Tetua tersebut menerima 7 murid dalam hidupnya, dan dikenal sebagai 7 putra surga dari Sekte Tianshui. 3 teratas dalam daftar Dewa Tianshui Dao semuanya adalah murid tetua tersebut, termasuk Zhao En. Pan Hun, nomor 10 dalam daftar Dewa Jalan Air Surgawi, hanyalah murid terdaftarnya, bukan di antara 7 putra surga. Adapun 4 lainnya, meskipun mereka belum menembus ranah Tai Dao Guo, kekuatan mereka telah melampaui keberadaan Tianshui Dao Senbang. Banyak tetua, Anda mengucapkan sepatah kata, saya mengucapkan sepatah kata, berbicara dengan penuh semangat, tetapi Sang Patriark memperhatikan wajah tetua itu, ia bertanya, apa yang ingin dikatakan tetua itu? Di aula Fushui, ketika suasana hening, semua tetua memandang tetua itu satu demi satu. Melihat wajah dingin tetua itu, para tetua teringat bahwa Pan Hun tampaknya adalah murid terdaftarnya. Meskipun ia adalah murid terdaftar, Pan Hun telah berlatih dengan tetua itu selama bertahun-tahun, yang sedikit harum. Sekarang Pan Hun dipermalukan, bagaimana ia bisa lebih baik sebagai tetua guru? Para tetua terdiam dan tidak berani berkata banyak, mereka menatap orang tua itu dengan tenang. Tetua itu membuka matanya perlahan. Matanya memancarkan cahaya tajam. Dengan wajah serius, dia melengkungkan tangannya ke arah Patriark dan berkata, menurutku Lin Bai hanyalah seorang murid yang baru saja bergabung dengan sekte. Bahkan jika dia mengalahkan Pan Hun, dia memiliki kekuatan, tetapi pada akhirnya dia tidak kuat. Jika sekte harus mempertimbangkan untuk melatih Lin Bai dengan penuh semangat sekarang, aku khawatir banyak murid tidak akan menerimanya. Dan, apakah Patriark pernah berpikir bahwa dengan kekuatan Lin Bai saat ini, apalagi pemujaan terhadap Sekte Tianshui, bahkan pemujaan terhadap Sekte Qieshen, Kerajaan Chu, Sekte Qitian, Gunung Wansheng, dan kekuatan kuat lainnya akan memiliki tempatnya, tetapi mengapa dia memilih Sekte Tianshui? Apakah dia memiliki pikiran lain? Tetua itu perlahan-lahan mengungkapkan kelebihan dan kekurangannya dan berkata, jadi, menurutku, sebaiknya aku mengamati sebentar dan membicarakannya. Suara tetua itu penuh dengan hegemoni dan ketajaman, yang membuat Patriark tidak berani berkata lebih banyak. Tetua Li Zian mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan, setelah ujian kertas ketulusan, tujuan Lin Bai memuja sekte itu sangat sederhana. Dia hanya ingin menggunakan sumber daya sekte itu untuk menerobos alam kultivasi karena dia telah mencapai titik kemacetan kultivasi. Terlebih lagi, menurut berita dari dunia cermin air, Lin Bai benar-benar sedang menjajaki kesempatan untuk menerobos puncak Dewa Tao, dan sudah menyiapkan ramuan, Tianding Gat Huadan. Petik 2. Dari sudut pandang ini, Lin Bai tampaknya tidak memiliki tujuan lain. Para tetua terdiam. Tidak ada yang berani berbicara dan menatap Li Zian dan tetua itu dalam diam. Li Zian, seorang Tai Dao Guo, adalah tetua ketiga di paviliun tetua Sekte Tianshui. Dia memiliki status tinggi dan kekuatan yang kuat. Saat ini, kedua tetua itu tertutup, dan hanya Li Zian yang dapat bersaing dengan tetua di aula Fushui. Tangga tingkat tinggi Sekte Tianshui dibagi menjadi 3 kelas. Kelas pertama adalah mereka yang tidak dapat meninggalkannya. Mereka disebut Lao Zu di Sekte Tianshui. Kelas kedua adalah Patriark,
yang bertanggung jawab atas Sekte Tianshui. Kelas ketiga adalah 10 tetua teratas di Paviliun Presbyterian. Jika ada sekte dengan putra suci, maka status putra suci itu juga merupakan keberadaan kelas ketiga. Yang ketiga adalah 3 murid unik dan tetua biasa lainnya dari Sekte Tianshui. Tetua itu mendengus dingin, hanya selembar kertas. Apa yang bisa kamu ukur? Li Zainen, jangan mudah percaya dengan apa yang bisa kamu lihat dengan mata telanjangmu. Matamu akan menipu orang. Jika kamu memberiku kertas ujian ketulusan, aku punya 1000 cara untuk menghindari ujian kertas ketulusan, percaya atau tidak. Li Zian menarik napas dalam-dalam, tatapannya tajam, Penatua, Anda jelas-jelas berusaha bersikap masuk akal. Tetua itu mendengus, kau begitu bersemangat untuk melatih Lin Bai. Apakah orang ini punya persahabatan denganmu? Li Zian melirik tetua itu dengan wajah serius, apa yang dikatakan Li adalah demi klan. Dia tidak punya keegoisan. Melihat Li Zian dan tetua itu bertengkar, mereka bertengkar satu sama lain. Patriark di atas tahta berkata dengan suara dingin, cukup, jangan berdebat lagi. Li Zian dan tetua itu diam dan berdiri di samping dengan hormat. Patriark itu pertama-tama melihat tetua itu dan berkata dengan lembut, tetua itu benar. Lin Baigang baru saja bergabung dengan sekte. Jika sekte itu berkultivasi dengan giat, banyak murid tidak akan menerimanya. Terlebih lagi, asal-usulnya tidak begitu jelas, jadi kita harus menyelidiki dan membicarakannya. Tetua itu melengkungkan tangannya dan berkata, Patriark itu bijaksana. Sang Patriark juga berkata kepada Li Zian, ketiga tetua itu benar. Lin Bai adalah seorang jenius di surga. Jika sekte itu tidak mengungkapkan apapun, itu akan membuat para murid berpikir liar, mengatakan bahwa sekte itu tidak mengenal orang. Li Zian mengangguk dan berkata, Patriark itu benar. Setelah memikirkannya, Sang Patriark berkata, bukankah Lin Bai sedang mencari ramuan Huadan? Saya ingat bahwa Tianding Longhua membutuhkan otoritas seorang murid kelas 1 untuk ditukar. Kemudian saya akan meningkatkan status muridnya dari murid kelas 5 menjadi murid kelas 1. Ini adalah hadiah untuk mendorong para murid agar mendaki puncak dengan berani. Dua tetua, apakah kalian keberatan? Tetua dan Li Zian sama-sama merenung sebentar, menggelengkan kepala sedikit, dan kembali ke tempat duduk mereka. Sang Patriark berkata, dalam hal ini, mari kita buat keputusan. Kita akan membicarakan tentang kultivasi Lin Bai di masa depan. Biarkan dia tinggal di Sekte Tianshui untuk jangka waktu tertentu. Semuanya sudah berakhir. Banyak orang di Aula Fushui yang berpencar, tetapi ada juga banyak orang yang mendesah. Mereka mengira bahwa setelah pertempuran Pulau Sashen, Lin Bai dapat menjadi bangsawan baru Sekte Tianshui, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sesepuh akan turun tangan dan membiarkan Lin Bai hanya meningkatkan murid-muridnya, tetapi dia tidak mendapatkan sumber daya apapun. Bab 4942, bersikaplah terbuka. Lin Bai telah mengumpulkan obat Tianding Shenhua Danfu. Saat ini, hanya obat utama yang belum diperoleh. Tianding Longhua membutuhkan otoritas murid kelas 1 dan nilai kontribusi 100.000 untuk ditukar di rumah harta karun dunia Suijing. Saat ini, Lin Bai memiliki nilai kontribusi 100.000, tetapi dia tidak memiliki otoritas murid kelas 1. Jadi saya tidak dapat menukarnya untuk saat ini. Air mata para dewa telah turun. Saat ini, hanya ada 7 warna daun huaxian, dan tidak ada arah. Kembali ke Pulau Mingyue, Lin Bai menghitung obat-obatan tambahan dan mengumpulkannya secara berkelompok setelah konfirmasi. Sekarang hanya ada 3 obat utama yang tersisa. Lin Bai menatap bulan di atas Pulau Mingyue dan berbisik, setelah pertempuran Pulau Sashen, aku harus segera mendapatkan perhatian Zhongmen. Aku tidak tahu bagaimana Zhongmen berencana memperlakukanku. Duel dengan Pan Hun adalah keputusan Lin Bai setelah pertimbangan yang cermat. Tidak diragukan lagi bahwa Pan Hun Cheng, sebagai batu loncatan bagi Lin Bai, telah menjadikan Lin Bai dari murid kelas 5 yang tidak dikenal menjadi bangsawan baru yang menarik perhatian klan. Inilah yang ingin dicapai Lin Bai. Mendapatkan perhatian sekte, meningkatkan level para murid, dan menukarkan ramuan harta karun. Tepat saat itu, Lin Bai tiba-tiba merasakan bau yang familiar dan aneh dan datang ke langit di luar Pulau Mingyue. Setelah memikirkannya dengan saksama, Lin Bai mengenali asal-muasal napas ini, segera membuka susunan pertahanan, dan dengan hormat berkata, Tetua Li Zian datang larut malam. Pasti ada yang tidak beres. Silakan masuk dan duduk. Susunan pertahanan dibuka, dan seorang lelaki tua datang dari bawah sinar bulan, hanya beberapa langkah di depan istana Pulau Mingyue. Li Zian berpakaian hijau, kurus, dan abu-abu. Dia membawa 2 kendi anggur di tangannya, dengan senyum ramah di wajahnya, saya pergi keluar untuk membeli anggur, tetapi saya datang ke pulau Anda tanpa sadar. Tampaknya Anda ditakdirkan dengan 2 kendi anggur ini. Di sisi timur Pulau Mingyue,
terdapat sebuah tebing, di atasnya berdiri sebuah paviliun kecil dengan alas batu. Lin Bai dan Li Ziyan sedang duduk di paviliun, mendengarkan suara ombak di kejauhan dan minum di bawah sinar bulan. Setelah menghabiskan 3 atau 2 gelas anggur, Li Ziyan mendesah, "Lin Bai, aku datang ke sini bukan hanya untuk mencarimu minum, tetapi juga untuk memberitahumu sesuatu." Lin Bai tersenyum dan menatap Li Ziyan. Sejak dia muncul, Lin Bai tahu bahwa Li Ziyan tidak mungkin datang untuk minum bersamanya. Pasti ada sesuatu yang lain. Li Ziyan berkata, "Dalam pertempuran pertama di Pulau Sashen, kau diberi nama Zentian Suizong, Patriark memerintahkanmu untuk menaikkan pangkat murid-muridmu ke kelas 1. Lin Bai melengkungkan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas hadiahmu yang murah hati." Li Ziyan melambaikan tangannya sambil tersenyum pahit, "Hadiah macam apa ini? Jika sesepuh tidak campur tangan, kamu akan mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi." Lin Bai mengerutkan kening dan tidak begitu mengerti arti kata-kata Li Ziyan. Dalam sekejap, Li Ziyan menjelaskan secara rinci jalannya Fu Suidian. Lin Bai mengerti. Li Ziyan berkata, sesepuh menerima 7 murid dalam hidupnya. Mereka adalah pilar sekte Tiansui dan dikenal sebagai 7 putra surga. Saat ini, 3 teratas dari daftar Dewa Tiansui Dao semuanya adalah murid sesepuh. Ada 4 orang lainnya. Meskipun kekuatan mereka belum mencapai tingkat Tai Dao Guo, itu tidak jauh berbeda. Mereka semua berlatih dalam pengasingan saat ini. Pan Hun adalah murid terdaftar yang diterima oleh sesepuh. Awalnya dia sangat optimis tentang Pan Hun, tetapi kemudian dia tidak menerima Pan Hun karena suatu alasan. Meskipun dia adalah murid terdaftar, dia tetaplah muridnya. Dia telah berlatih dengan sesepuh selama hampir 1000 tahun, tetapi kamu hampir menghajar Pan Hun hingga berkeping-keping dengan cara yang menghancurkan di Pulau Dewa Pembunuh. Tentu saja, sesepuh akan sangat tidak puas. Lin Bai mengangguk sedikit. Sayang sekali dia tidak mendapatkan hadiah dari sumber daya kultivasi lainnya. Namun, Lin Bai telah mendapatkan promosi yang paling dia harapkan, dan hatinya tidak begitu kecewa. Li Ziyan menatap Lin Bai dengan mata keruh dan berkata, "Kamu sangat pintar. Kamu hanya memilih batu loncatan yang salah." Lin Bai tersenyum tetapi tidak berbicara. Secara alami, dia mengerti bahwa Li Ziyan telah melihat niatnya dengan jelas. Li Ziyan berkata, "Jika aku datang ke sini malam ini, aku harus menjelaskan beberapa hal. Lin Bai, aku sangat menghargaimu. Jika kau bisa mencabut pedang Ling Tian milik Li Ling Tian dan mendapatkan persetujuan Li Ling Tian, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kau luar biasa. Kalahkan Pan Hun di Pulau Dewa Pembunuh sekali lagi untuk membuktikan kekuatanmu. Kenapa kita tidak mengobrol dari hati ke hati? Bagaimana?" Lin Bai bertanya sambil tersenyum, "Jika sesepuh ingin tahu sesuatu, silakan katakan." Bagus. Mata Li Ziyan tajam, menatapnya dan bertanya, "Apa tujuanmu datang ke Sekte Tiansui? Dengan kekuatanmu, itu lebih dari cukup untuk memuja Sekte Dewa Tujuh Malam. Mengapa memilih Sekte Tiansui?" Lin Bai berkata dengan tenang, "Ada 2 alasan. Yang pertama adalah untuk menunggu orang lain, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kultivasi." Li Ziyan bertanya, "Siapa yang kau tunggu?" Lin Bai berkata, "Aku membuat janji dengan seorang teman baik untuk bertemu dengan Kaisar Chu di pesta ulang tahun 4 tahun kemudian, jadi aku tidak bisa meninggalkan Kaisar Chu terlalu jauh. Namun, aku tidak ingin membuang waktuku untuk berlatih, jadi aku harus mencari tempat untuk berlatih." Namun di antara 5 keluarga dan 7 sekolah, hanya sekolah Tiansui yang menerima murid. Tentu saja, sekolah Tiansui telah menjadi satu-satunya pilihanku. Li Ziyan bertanya, "Kamu masih belum mengatakan siapa yang kamu tunggu?" Lin Bai tertegun, tersenyum masam, berkata dalam hati, ingin menyelesaikannya, tampaknya itu tidak mudah. Tidak masalah. Katakan saja pada Li Ziyan. Cahaya bintang dingin. Lin Bai dengan tenang menyebutkan namanya, dan berkata, di bawah wilayah Qitianzong, dia adalah murid dari Villa Feng Shui di Siyue Qianzu. Li Ziyan bertanya, karena kamu adalah seorang pejuang di wilayah Qitianzong, mengapa kamu datang ke wilayah Chu? Lin Bai berkata, ini adalah perjalanan. Konon, Kaisar Chu akan mengadakan perjamuan panjang umur dalam beberapa tahun mendatang. Pada saat itu, semua keluarga terkenal di wilayah timur Kerajaan Iblis akan berkumpul di ibu kota kekaisaran. Tentu saja, aku ingin melihat pesta seperti itu. Li Ziyan mengangguk sedikit dan mendesah, itu benar. Dalam 4 tahun lagi, itu akan menjadi perjamuan Kaisar Chu. 4 sekte paling makmur di wilayah timur dunia iblis akan datang untuk memberi selamat kepadanya. Mungkin bahkan 3 sekte paling makmur lainnya di dunia iblis akan datang untuk memberi selamat kepadanya. Ini adalah hal yang paling menarik perhatian di dunia iblis dalam 1000 tahun terakhir. Saat ini, banyak orang seni bela diri telah datang ke ibu kota negara bagian Chu dari berbagai wilayah. Jika Anda ingin melihat pertemuan besar ini, Anda juga ingin melihatnya.
Itu masuk akal. Li Ziyan menarik napas dalam-dalam, menatap cahaya bulan, dan mendesah, Anda ingin mendapatkan sumber daya kultivasi Sekte Tianshui dan menerobos ranah kultivasi, tetapi Anda harus memahami bahwa sekte manapun di dunia ini sangat berhati-hati dalam membina murid, dan Anda harus setia kepada sekte tersebut. Bagaimana Anda membuktikan kesetiaan Anda? Sambil mencibir, Lin Bai meminum anggur dari gelasnya dan berkata, mengapa saya harus membuktikan kesetiaan saya kepada klan? Li Ziyan mengerutkan kening dan menatap Lin Bai dengan tidak mengerti. Lin Bai berkata perlahan, saya tidak setia kepada sekte. Bukan saya, tetapi sekte. Jika saya mengambil hati dan paru-paru saya dari sekte, dan sekte tersebut bersikap kejam kepada saya, apakah saya perlu setia kepada sekte seperti itu? Sepanjang perjalanan, saya datang ke dunia iblis dari dunia kecil, mengunjungi banyak sekte, dan bertemu banyak pejuang. Pengalaman masa lalu, biarkan saya memahami sebuah kebenaran. Li Ziyan bertanya, apa alasannya? Lin Bai berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus membayar terlebih dahulu. Bab 4943 Beli Ramuan Ajaib. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus memberikannya terlebih dahulu. Mata Li Ziyan sedikit tenggelam, dan dia mengingat kata-kata Lin Bai di dalam hatinya. Dia telah berlatih selama hampir 5.000 tahun, hidup sebagai orang yang berjiwa besar, dan secara alami memahami arti kata-kata Lin Bai. Arti Lin Bai sangat sederhana. Orang-orang saling menguntungkan. Selama klan baik kepada Lin Bai secara alami bersedia setia kepada klan. Sebaliknya, kebenarannya sama, jika klan tidak baik kepada Lin Bai, lalu mengapa Lin Bai harus setia kepada klan? Li Ziyan mengambil kendi anggur dan mengangguk sambil tersenyum, saya akan memberitahu publik berapa usia mereka di Fu Suidian. Lin Bai tersenyum dan tidak menghentikannya. Li Ziyan datang ke Pulau Mingyue untuk menyelidiki latar belakang Lin Bai. Ini adalah hal yang baik untuk Lin Bai. Setidaknya Li Ziyan datang ke bawah untuk membuktikan bahwa sekte telah memperhatikan Lin Bai. Saat bulan purnama, Lin Bai dan Li Ziyan duduk di bawah sinar rembulan sambil minum dan mengobrol. Hingga fajar menyingsing, Li Ziyan berbalik dan pergi. Sebelum meninggalkan Pulau Mingyue, Li Ziyan berkata kepada Lin Bai, kamu sudah menjadi murid kelas 1. Kamu bisa pergi ke rumah harta karun dunia Suijing untuk menukar Tianding Longhua dan memurnikan obat-obatan tambahan lainnya dari pil Tianding Shenhua. Tidak sulit untuk mengumpulkan 2 obat utama lainnya. Agak merepotkan. Dalam waktu dekat, sumber laut dalam akan menyembur lagi. Pada saat itu, sejumlah besar air mata dewa akan muncul. Banyak prajurit di dalam dan luar klan telah membentuk tim untuk menangkap air mata dewa saat sumber laut dalam menyembur. Jika kamu tertarik, kamu bisa mencobanya. Jika kamu menemukan semua obat utama dan tambahan, kamu bisa datang kepadaku. Aku bisa memurnikan Tianding Gathua dan untukmu secara gratis. Li Ziyan tidak hanya memiliki kultivasi Tai Dao Guo, tetapi juga seorang alkemis yang sangat kuat. Pencapaian alkimianya sangat sedikit di seluruh sekte Tianshui. Terima kasih, tetua. Setelah Lin Bai mengucapkan terima kasih, dia melihat Li Ziyan pergi. Setelah Li Ziyan pergi, Lin Bai tidak bisa beristirahat dan segera datang ke dunia cermin air. Lin Bai telah mengumpulkan semua obat-obatan tambahan Tianding Shenhua dan menghabiskan sekitar 80.000 nilai kontribusi. Setelah mengalahkan Pan Hun, Lin Bai mendapat 500.000 nilai kontribusi, ditambah taruhan awal dengan Pan Hun dan Zhang Xiuwen, dia mendapat 20.000 nilai kontribusi. Lin Bai memiliki total 520.000 nilai kontribusi. Biayanya 80.000 yuan untuk membeli obat-obatan tambahan, dan masih ada 440.000 yuan di tangan. Setelah datang ke dunia cermin air, Lin Bai datang ke rumah harta karun tanpa henti. Dengan izin dari murid kelas 1, Lin Bai dapat langsung pergi ke lantai 5 dan menemukan Tianding Longhua. Zenith Dragon Flower, nilai sumbangan 100.000. Melihat kata-kata pada prasasti batu, Lin Bai merasa sedikit sakit. Setelah mempertimbangkan sebentar, ia menukarkan Dragon Flower di atas langit. Setelah 100.000 yuan lagi, hanya tersisa 340.000 yuan. Nilai sumbangan 340.000 bukanlah harta yang sedikit bagi orang biasa. Selain membeli Dragon Flower di atas langit, Lin Bai juga menemukan banyak benda spiritual 5 elemen di rumah harta karun, yang digunakan untuk mengolah tubuh Tao 5 elemen. Ketika Lin Bai keluar dari rumah harta karun, ia melihat ke bawah dan melihat bahwa nilai sumbangan pada token identitas telah menjadi 13.000 nilai sumbangan. Nilai sumbangan 520.000 dihabiskan oleh Lin Bai. Uangnya tidak cukup. Tapi untungnya, aku mendapatkan banyak hal yang kuinginkan. Di dalam tas, ada lebih dari 50 jenis 5 elemen dan sejumlah besar, buku rahasia Kendo, selain Tianding Dragon Flower.
Ini adalah sumber daya kultivasi Lin Bai yang paling langka saat ini. Setelah kembali ke Pulau Mingyue, Lin Bai mulai menutup diri. Itu digunakan untuk mengolah tubuh Tao 5 elemen. Namun, setelah memurnikan begitu banyak benda roh 5 elemen, itu tidak membuat tubuh Tao 5 elemen menerobos lagi. Inilah yang diharapkan Lin Bai. Pada tahap akhir kultivasi 5 elemen, kekuatan fisiknya sebanding dengan alam Tai. Jelas tidak mungkin untuk menerobos dengan mengandalkan satu atau dua ramuan 5 elemen seperti sebelumnya. Kemudian, di ruang rahasia, Lin Bai perlahan-lahan menghususkan diri dalam mempelajari naskah rahasia Kendo yang dipertukarkan dari rumah harta karun. Naskah rahasia ini adalah semua pengalaman yang ditinggalkan oleh mantan Master Kendo. Itu cukup bermanfaat bagi Lin Bai. Selain itu, setelah Lin Bai mengubah sepertiga dari kultivasi hati pedangnya ke puncak, dia dapat menguasai semua rahasia Kendo di dunia dengan sekali pandang. Segera dari rahasia Kendo ini, belajar dari kekuatan satu sama lain dan memahami esensinya. Membuat level Kendo Lin Bai ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada waktu untuk berlatih. Lin Bai tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih di ruang rahasia, sampai liontin giok di tas penyimpanan menyala. Dia mengeluarkan liontin giok dari tas penyimpanan, suara seorang wanita terdengar dari sana, "Adik seperguruan, silakan pergi ke penginapan pasang surut kota Donghai untuk bertemu denganmu." Suara Qin Yao terdengar dari liontin giok. Kurasa sudah waktunya. Setelah mandi, Lin Bai meninggalkan Pulau Mingyue dan pergi ke kota Donghai. Penginapan pasang surut sangat terkenal di kota Donghai. Lin Bai dapat menemukannya dengan cepat tanpa perlu banyak menyelidiki. Di gerbang penginapan, seorang wanita dengan gaun luo biru melihat Lin Bai muncul di tengah kerumunan dan segera mengangkat kepalanya dan berteriak, "Adik seperguruan muda, di sini." Kakak seperguruan senior, Lin Bai berjalan mendekat sambil tersenyum dan membungkuk. Wanita ini adalah Qin Yao. Di bawah pimpinan Qin Yao, Lin Bai memasuki penginapan pasang surut dan tiba di kamar tamu di lantai 3. Setelah masuk, Lin Bai mendapati sudah ada 5 orang yang menunggu. Termasuk Lin Bai dan Qin Yao, ada 7 orang. Selain Qin Yao dan Lin Bai, ada seniman bela diri lain di ruangan itu, termasuk seorang lelaki tua berambut putih, seorang wanita tua dengan kruk, 2 anak-anak muda dan seorang gadis yang sangat muda. Lin Bai menatap kelima orang itu juga menatap Lin Bai. Qin Yao berkata sambil tersenyum, "Kelima orang ini adalah teman perjalanan kita. Mereka adalah Liang Lao, Dewa ke-13 dalam daftar Dewa Tianshui, Liu Po, Dewa ke-17, Fang Yuansu, Ye Guqing, dan Ye Guyu." Lin Bai menundukkan tangannya dan merasa heran dalam hatinya. Tanpa diduga, semua orang di ruangan itu adalah ahli dalam daftar Dewa Tianshui. Qin Yao juga tidak sederhana. Dia berada di peringkat ke-11 dalam daftar Dewa Tianshui, kedua setelah Pan Hun. Qin Yao memperkenalkan Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, "Nama adik seperguruan ini adalah Lin Bai. Saya tidak perlu memperkenalkannya terlalu banyak." Orang tua itu, Liang berkata sambil tersenyum, "Ternyata itu adalah adik seperguruan Lin Bai. Tentu saja, saya tidak perlu memperkenalkannya terlalu banyak," kata Lin Bai, "akhir-akhir ini membuat telingaku seperti tertusuk kepompong." Nyonya Liu menatap Lin Bai, sambil tersenyum ramah, "Jika anak laki-laki di keluargaku itu bisa memiliki bakat seperti adik seperguruan Lin Bai, maka bahkan jika ibu mertuaku meninggal, dia masih bisa tersenyum." Fang Yuansu dan Ye Guqing, di sisi lain, menundukkan tangan mereka kepada Lin Bai dan saling mengucapkan 2 kalimat sopan. Gadis kecil, Ye Guyu, dengan ekspresi gembira di matanya, berlari ke Lin Bai dan berkata dengan heran, "Kamu adalah kakak seperguruan Lin Bai. Kakak seperguruan Lin Bai jauh lebih kuat darimu. Dia bisa mengalahkan Pan Hun, tetapi kamu bukan lawan Pan Hun." Wajah kakaknya, Ye Guqing, langsung tenggelam begitu mendengar ini. Bab 4944 Tim Qin Yao. Setelah sedikit berbasa-basi, 7 anggota tim melakukan putaran formal. Qin Yao pergi ke meja, mengeluarkan peta dari tas penyimpanan, membentangkannya, dan berkata dengan suara rendah, "Mari kita bahas rencana selanjutnya." Kerumunan berkumpul dan mendengarkan rencana terperinci Qin Yao. Menunjuk ke area laut di peta, Qin Yao berkata dengan suara rendah, "Tempat ini disebut Laut 9 Iblis. Itu adalah tempat yang ganas di Laut Cermin Air. Ada iblis dan monster di bawah laut. Itu juga wilayah Jiaolong, salah satu dari 3 iblis di Laut Cermin Air. Dasar Laut 9 Iblis adalah tujuan kita di sini, tempat mata air laut dalam berada." Wajah Qin Yao berangsur-angsur menunjukkan warna yang bermartabat, "Saya telah menerima berita bahwa sumber laut dalam akan segera menyembur. Orang-orang Jiaolong telah mengirim sejumlah besar orang kuat untuk menjaga di sekitar sumber laut dalam dan melarang orang bersenjata untuk mendekat.
Pada saat yang sama, di dalam dan di luar Sekte Tianshui, ada juga banyak prajurit yang siap untuk mendapatkan air mata para dewa. Sejauh yang aku tahu, Zhao En, yang berada di 3 besar daftar Dewa Tianshui Dao, telah membentuk tim untuk merampok air mata para dewa. Selain kita dan Zhao En, ada hampir 20 atau 30 tim yang ingin melawan ide air mata. Perjalanan ini sangat berbahaya. Harap berhati-hati. Qin Yao akan berbagi informasi yang dikumpulkan dengan Lin Bai dan yang lainnya. Ada ekspresi bermartabat di wajah Tua Liang dan dia bertanya, Zhao En juga menginginkan air mata para dewa. Untuk apa dia menggunakannya? Qin Yao berkata dengan senyum pahit, bahkan jika Zhao En tidak menggunakannya, air mata para dewa dapat dijual dengan harga yang bagus. Beberapa waktu lalu, di dunia cermin air mata para dewa bernilai 150.000 yuan. Itu bukan jumlah yang kecil. Fang Yuansu berkata dengan suara rendah, itu sulit. Ada 3 iblis yang sulit dihadapi, dan sekarang kita harus berurusan dengan Zhao En dan tim lainnya. Ye Guqing berkata dengan dingin, mari kita mulai sesegera mungkin. Jika terlambat, semuanya akan berubah. Qin Yao menyingkirkan peta dan berkata, saya siap untuk naik perahu. Silakan ikuti saya. Segera, kelompok itu meninggalkan penginapan pasang surut dan datang ke feri. Qin Yao mengeluarkan perahu roh dari tas penyimpanan. 7 orang menginjakkan kaki di perahu roh, segera terbang menjauh, menuju lautan 9 iblis. Berdiri di atas perahu roh, Lin Bai menatap lautan cermin air yang megah. Dia tidak tahu kapan sebuah buku kuno muncul di tangannya. Dia mengambilnya di tangannya dan membacanya dengan saksama. Adik seperguruan Lin Bai benar-benar pekerja keras. Dia berlatih sepanjang waktu. Tiba-tiba, suara seorang pria hangat terdengar. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat Fang Yuansu berjalan ke arahnya. Lin Bai mengangkat buku klasik di tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku mendapat pengalaman kultivasi pedang dari rumah harta karun. Cukup menarik untuk membacanya sesekali. Aku sedikit kecanduan selama periode ini. Fang Yuansu melirik kata-kata tertulis dan berkata sambil tersenyum, itu Kendo Liu Sengen. Tidak heran adik seperguruan terpesona olehnya. Master Liu Sengen adalah seorang kultivator pedang terkenal di kerajaan Chu 50.000 tahun yang lalu, dan juga berasal dari Sekte Tianshui. Sayangnya, jika bukan karena Master Liu Sengen jatuh dalam pertempuran pertama di Istana Sihir Jeoyu, kalau tidak, dia akan membuat prestasi besar. Lin Bai mengangguk, tetapi tidak banyak bicara. Fang Yuansu bertanya, aku telah melihat pertempuran antara saudara Lin Bai dan saudara Pan Hun di Pulau Dewa Pembunuh. Tampaknya saudara Lin Bai tidak menggunakan teknik pedangnya, tetapi menggunakan kekuatan fisiknya untuk mengalahkan saudara Pan Hun. Mengapa saudara Lin Bai melihat teknik pedangnya? Apakah saudara seperguruan Lin Bai seorang pendekar pedang? Lin Bai berkata sambil tersenyum, Lin Bai memiliki sedikit prestasi dalam kendo, yang juga digunakan untuk menghabiskan waktu saat ia bosan. Fang Yuansu tidak meragukannya. Ia berkata sambil tersenyum, ya, umur kita panjang. Dalam ribuan tahun, jika kita tidak menemukan sesuatu yang kita sukai untuk menghabiskan waktu, itu benar-benar membosankan. Tiba-tiba, Fang Yuan berkata kepada Lin Bai dengan suara rendah, kamu harus berhati-hati terhadap Pan Hun. Ia seekor ayam dengan perut kecil. Kamu telah membuatnya jatuh di Pulau Sasen. Ia tidak akan menyerah. Ia memiliki pohon besar di punggungnya. Sangat sulit untuk menjeratnya. Lin Bai melengkungkan tangannya dan berkata, terima kasih telah mengingatkanku. Aku akan berhati-hati. Fang Yuansu berkata sambil tersenyum, tetapi mungkin aku tidak khawatir. Dengan prestasi saudara seperguruan Lin Bai, aku tidak akan takut pada Pan Hun. Lin Bai dan Fang Yuansu berdiri di geladak, mengobrol satu sama lain. Alasan utamanya adalah karena mereka sudah lama tidak saling kenal, dan mereka tidak bisa bersikap tulus. Ye Guqing dan Ye Guyu berdiri di buritan kapal, saling bertarung. Lin Bai dapat melihat bahwa Ye Guqing sangat menyayangi adiknya. Meskipun Ye Guyu terlihat seperti gadis kecil, kultivasinya sama sekali tidak lemah. Dia benar-benar memiliki kultivasi Dewa Tao tertinggi. Setelah mereka naik ke kapal, mereka pergi beristirahat dan tidak pernah muncul. Qin Yao, di sisi lain, mengarahkan kapal roh menuju lautan 9 iblis. Sekitar sehari. Boom! Ada guntur tumpul di langit. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa awan gelap menutupi bagian atas, awan begitu rendah sehingga tampak menutupi lautan. Di awan gelap di kejauhan, ular guntur ungu bergerak maju mundur. Di laut, ombaknya seperti gunung dan anginnya kencang. Bahkan badai di laut membuat perahu roh bergoyang di udara. Gaga, gaga. Di antara awan dan guntur, seekor burung aneh yang besar, sambil berteriak, melarikan diri dengan kebingungan. Di bawah laut, dari waktu ke waktu ada kepala binatang buas yang ganas, meraung ke langit.
Ini adalah pertama kalinya Lin Bai melihat klan iblis di dunia iblis. Sangat menarik dan dia tidak bisa tidak melihatnya lebih jauh. Melihat mata Lin Bai menatap monster-monster itu, Fang Yuansu berkata sambil tersenyum, "Saudara Lin, apakah kamu tertarik dengan monster-monster ini?" Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Saudara Fang, sejujurnya, aku turun dari dunia kecil. Di duniaku, masih banyak keluarga iblis, tetapi setelah aku datang ke dunia iblis, aku jarang melihat mereka." Fang Yuansu berkata, "Itu bukan klan iblis. Itu adalah binatang buas." Lin Bai melihat buku Fang Yuan dengan ragu. Fang Yuansu menjelaskan dengan lembut, "Seringkali, kita semua suka mencampur-adukkan ras iblis, binatang buas, dan binatang raksasa, dan menyebut mereka sebagai ras iblis secara kolektif, tetapi sebenarnya, mereka berbeda satu sama lain. Rakyat iblis mengacu pada monster yang dapat dibudidayakan saat dewasa. Binatang buas tidak cerdas dan memiliki temperamen yang kejam. Mereka dapat menjelma menjadi dewasa, tetapi banyak binatang buas yang dipermalukan dengan menjelma menjadi dewasa, jadi mereka selalu mempertahankan bentuk binatang buas. Sesuai namanya, ciri paling luar biasa dari binatang raksasa adalah mereka sangat besar. Binatang buas burung angin yang mengejek, dan binatang buas ikan iblis bersayap dua, yang baru saja dilihat saudara Lin termasuk dalam satu jenis binatang buas. Karena kebrutalan binatang buas, 3 keluarga iblis dari Sui Jinghai menjinakkan mereka dan menggunakannya untuk menjaga rumah mereka. Jika kita dapat melihat jejak binatang buas itu menunjukkan bahwa kita telah memasuki wilayah 3 iblis. Di depan, ada lautan iblis 9. Fang Yuansu menatap ke depan lautan guntur yang saling terkait dan berombak, wajahnya berangsur-angsur serius. Bab 4945-9 Laut Iblis. Guntur dan kilat bergemuruh di kejauhan. Ada ribuan ombak di laut. Tampaknya ada hewan besar yang mengaum di dalam air. Perahu roh Lin Bai seperti perahu yang sepi dan tak berdaya, berlari kencang di dunia yang bergejolak ini. Setelah memasuki lautan 9 iblis, Qin Yao membuka susunan pertahanan perahu roh untuk menahan guntur di langit dan gelombang air laut. Itu adalah perjalanan yang mendebarkan, tetapi untungnya, Ling Zhu juga cukup aman. Lin Bai dan Fang Yuansu berdiri di atas belat, menatap garis langit laut guntur dan ombak di depan. Tiba-tiba, di depan ombak besar, tepat di depan perahu roh. Sebelum ombak besar mencapai perahu roh, ombak itu berhenti tiba-tiba. Seorang pemuda tampan dengan garpu baja melangkah ke ombak besar dan menatap perahu roh dengan dingin. Saya melihat pria ini dengan tubuh besar, wajah tampan, kulit putih, alis pedang dan bintang-bintang. Dia tidak berbeda dengan prajurit manusia. Mengenakan jubah biru dengan pola gelombang, dengan batu giok di pinggang dan liontin di telinga, dia tampak seperti seorang bangsawan. Tangannya yang terbuat dari garpu baja berujung 3, penuh dengan dingin dan tajam tanpa ampun, orang-orang tampak menakutkan. Tapi seorang teman tahu dari Sekte Tiansui. Pemuda yang berdiri di atas ombak besar itu bertanya dengan dingin. Sebelum Lin Bai dan Fang Yuansu bisa menjawab, Qin Yao keluar dari kabin, menundukkan tangannya, dan dengan tenang menjawab, "Tepatnya, mengapa Anda menghentikan kami?" Pemuda itu berkata dengan suara dingin, "Kami klan Jiaolong sedang mengejar pengkhianat di lautan 9 iblis. Kami telah memasang jaring. Sudah waktunya untuk menutup jaring. Kami tidak dapat diganggu sekarang. Silakan berkeliling. Laut 9 iblis akan dibuka kembali dalam 3 bulan. Ada aturan tidak tertulis untuk cermin air di laut. Di laut, itu milik domain publik, dan setiap prajurit dapat terbang melewatinya. Tetapi di laut, itu milik 3 iblis. Jika ada yang memasuki laut tanpa token masuk, ia menerobos wilayah 3 iblis. Perahu roh itu terbang di udara, tetapi tidak masuk ke dalam air, jadi masuk akal untuk mengatakan bahwa ketiga klan iblis itu seharusnya tidak menghalangi jalan Lin Bai dan yang lainnya. Namun, klan Jiaolong memiliki kepala yang baik dan telah menemukan solusi yang lengkap. Selain itu, mereka juga mengatur agar anggota klan berada di daerah pinggiran terlebih dahulu dan memberitahu mereka terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, jika seseorang mengulurkan tangan dan tidak tersenyum, dia akan dibujuk dengan niat baik. Jika dia terburu-buru masuk tanpa alasan, begitu ada konflik, tidak heran orang-orang Jiaolong kejam. Bahkan jika itu terjadi pada Sekte Tiansui, klan Jiaolong akan memimpin. Lin Bai dan Fang Yuansu saling memandang dan mencibir dari lubuk hati mereka. Tentu saja, mereka dapat melihat bahwa ini hanyalah strategi Jiaolong untuk menyembunyikan kebenaran dari dunia. Mengejar pengkhianat adalah tindakan yang salah, tetapi menghalangi lautan 9 iblis dan menangkap air mata para dewa adalah tindakan yang benar. Kalau begitu, kita akan mengambil jalan memutar. Terima kasih sudah memberitahuku. Aku juga berharap klan Jiaolong dapat menangkap para pengkhianat dengan lancar.
Qin Yao tersenyum, tidak tulus kepada pemuda itu. Setelah mengucapkan terima kasih, Qin Yao segera memutar balik perahu dan berlari kencang ke daerah lain, tampak seperti ingin menghindari lautan 9 iblis. Setelah Lingzu berbalik dan pergi, orang-orang Jiaolong tidak merasa tenang. Mereka menyelam ke dalam air dan mengikuti Lingzu sepanjang jalan. Mereka tidak merasa tenang sampai Lingzu berada jauh. Lin Bai dan Fang Yuansu berdiri di atas belat dan melihat tindakan Jiaolong dengan jelas. Baru setelah prajurit Jiaolong pergi, saudara-saudari Qin Yao, Liang Lao, Liu Po, dan Ye datang ke tempat bidik. Mata Liang tua menyipit dan nadanya acuh tak acuh, sepertinya klan Jiaolong membuat banyak keributan kali ini. Liu Po terbatuk 2 kali dan mendesah, terakhir kali, mata air laut dalam menyembur, dan para prajurit Sekte Tiansui menjarah dengan paksa, sehingga ketiga iblis menderita kerugian besar. Tampaknya mereka telah belajar dari masa lalu dan bersiap lebih awal kali ini. Fang Yuansu, dengan wajah muram, bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kalian akan langsung masuk? Atau siapa yang akan berkeliling? Qin Yao sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, awalnya aku bermaksud untuk langsung pergi ke lokasi mata air laut dalam, tetapi aku tidak menyangka bahwa klan Jiaolong telah mengatur tangan mereka terlebih dahulu kali ini. Sekarang keberadaan kita telah terungkap. Jika kita ingin terburu-buru, kita akan diawasi oleh klan Jiaolong. Itu rumit. Semua orang tahu keseriusan masalah ini, terutama orang-orang Jiaolong sudah menyapa bahwa mereka sedang mengejar pengkhianat itu. Jika Lin Bai dan yang lainnya masuk dan mengambil air mata para dewa, klan Jiaolong juga dapat menggunakan nama, Sekte Tiansui yang menyembunyikan pengkhianat klan Jiaolong, untuk membuat masalah bagi Lin Bai dan yang lainnya. Ini sulit. Qin Yao bertanya, apakah kalian punya strategi yang bagus? Jelas, untuk sesaat, Qin Yao tidak memikirkan cara kedua, jadi dia melihat ke kerumunan dan bertukar pikiran. Semua orang terdiam dan mengerutkan kening. Sebaliknya, wajah Lin Bai relatif tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan pengingat Jiaolong. Qin Yao bertanya, Saudara Lin, bagaimana menurutmu? Katakan saja. Petik 2. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebenarnya, ini sangat sederhana. Dengan kekuatan kultivasi 5 orang kita, tidak sulit untuk menyeberangi blokade Jiaolong dengan tenang. Kita dapat langsung meninggalkan perahu roh, menyembunyikan tubuh kita, dan mencapai mata air laut dalam terlebih dahulu. Metode Lin Bai bukanlah yang terbaik. Tetapi ketika orang-orang memikirkannya, tampaknya tidak ada cara yang lebih baik. Qin Yao berkata, baiklah, lakukan saja apa yang dikatakan Saudara Lin, tinggalkan perahu roh, dan kita akan memasuki laut, menyembunyikan tubuh kita, menyembunyikan keberadaan kita, dan pergi ke sumber laut dalam. Tetapi ingat, begitu berada di dalam air, kita berada di wilayah 3 iblis. Kita tidak memiliki token masuk. Begitu ditemukan oleh klan iblis, itu sama saja dengan menerobos wilayah klan iblis. Akan ada pertarungan saat itu. Harap bersiap. Mereka semua mengangguk, diam-diam mengoperasikan kultivasi formula Dharma, dan siap untuk perasaan besar kapan saja. Perahu roh tiba-tiba menghilang di atas awan. 7 sosok menukik turun dari awan dan menyelam ke dalam air. Setelah memasuki air, ke-7 orang itu tidak berhenti, tetapi menyelam hingga mencapai dasar laut. Laut cermin air itu tak terukur. Jika harus dibedakan dengan cermat, ia dapat dibagi menjadi 3 area. Area pertama, dekat dengan permukaan air, tempat matahari dapat bersinar dan banyak ikan dan monster terlihat bermain di bawah sinar matahari. Area kedua adalah area gelap tempat matahari tidak dapat mencapainya. Di sini, ada iblis-iblis yang ganas. Area ketiga adalah area di bawah laut. Area bawah laut diselimuti kegelapan sepanjang tahun. Namun, di area ini, ia termasuk wilayah inti dari 3 iblis. 3 klan iblis memelihara banyak ikan dan karang yang dapat memancarkan cahaya, membuat dasar laut yang gelap menjadi terang seperti siang hari. Di sekelilingnya, ada lampu-lampu berwarna-warni yang menyilaukan, indah dan indah. Lin Bai dan 7 orang lainnya masuk ke dalam laut hingga mencapai dasar laut. Mereka dekat dengan semua jenis makhluk laut dan melaju kencang ke depan. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai memasuki dasar lautan cermin air. Dia sangat ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitarnya. Matanya menyapu sekelilingnya, dan mulutnya perlahan mulai tersenyum.